Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi. Salam jumpa lagi bersama saya dalam suasana rehat pada hari ini, Kamis 26 November 2020. Saya tentu berharap saudara-saudara kita semua tetap diberikan kekuatan, kesehatan yang prima, sehingga dengan itu kita tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan dan melakukan segala apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu pagi ini, mari saudara-saudara luangkanlah waktumu sejenak. Kita mengambil waktu untuk memuliakan Tuhan dalam saat rehat ini. Sebagaimana biasa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam sorga, Allah yang selalu kami sapa Dikau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami sungguh berbahagia karena kami boleh lagi dilayakkan oleh Tuhan menikmati hari baru. Dan biarlah hari-hari yang Kau karuniakan ini sungguh memotivasi kami semua untuk tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Dan karena itu Tuhan, seberapa kami yang hadir pada hari ini sadar tentang kebaikan-Mu, kami mau mengambil waktu sejenak untuk memuji, membesarkan Engkau dalam membaca, merenungkan firman-Mu dalam saat teduh pada pagi ini. Berkenanlah Tuhan memberkati kami semua, sehingga pemberitaan ataupun juga apa yang kami lakukan ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah Tuhan dengar doa kami, ampuni salah dosa kami. Lalu Tuhan mesambut doa ini karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini terambil dalam kitab Wahyu atau surat Wahyu pasal 21 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Ini merupakan kelanjutan dari pembacaan kita yang kemarin. Kitab Wahyu 21 ayat 22 sampai 27, demikian sabda firman-Nya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikianlah juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kerajaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tema kita pada pagi ini adalah gerbang pemeriksaan. Gerbang pemeriksaan. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya pikir kita memahami semua bahwa dalam kehidupan ini kita tidak asing dengan apa yang dinamakan pemeriksaan itu. Entah ketika kita ingin mengecek kondisi kesehatan tubuh kita, maka paling tidak kita akan senantiasa melakukan sebuah katakanlah pemeriksaan di laboratorium, rumah sakit, ataupun klinik, ataupun apa saja. Ataupun mungkin juga ketika kita ingin memasuki sebuah area yang disterilkan untuk tidak sembarang orang masuk, maka tentu pasti ada pemeriksaan. Ataupun ketika saudara dan saya ingin menonton sebuah katakanlah pertunjukan bioskop, pasti ada yang dinamakan pemeriksaan karcis dan sebagainya. Pertanyaan, kenapa pemeriksaan itu dilakukan? Karena dengan lewat pemeriksaan itu maka diketahui siapa saja orang-orang yang layak dan pantas untuk diizinkan masuk dan diberikan yang dinamakan suasana yang tak bermasalah. Itu sebabnya saudara-saudara, tentu pemeriksaan yang dimaksudkan itu adalah semata-mata berlaku juga dalam seluruh kehidupan kita. Nah, kalau kita baca firman Tuhan pada pagi ini saudara-saudara, maka di sana jelas digambarkan tentang bagaimana sebenarnya sebelumnya
kemarin kita membicarakan tentang suasana kerajaan Allah itu sendiri yang digambarkan begitu indahnya, dan setiap orang selalu pasti ingin punya kerinduan untuk memasukinya. Nah, persoalannya, apakah segampang itu kita bisa masuk? Tentu tidak. Ada sesuatu yang digambarkan di dalam firman Tuhan ini, bahwa seorang yang akan atau sosok yang akan memasuki Yerusalem yang baru yang penuh dengan kemuliaan itu tentu memiliki sebuah identitas yang jelas. Bukan hanya mengenal Yesus, bukan hanya tahu tentang siapa yang disembah, tetapi di sana digambarkan adalah orang-orang yang benar-benar mengerti tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan dan dikerjakan sesuai dengan perintah pemilik dari Yerusalem yang baru itu, yaitu anak domba Allah itu sendiri. Tentu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bait suci yang menggambarkan tentang kemegahan Allah, kesucian Allah di dalam Yerusalem yang baru ini adalah merupakan sesuatu yang dijadikan impian dari setiap orang. Tentu, sebagaimana yang lazim kita tahu bahwa untuk memasukinya ada protokol yang harus kita ikuti. Paling tidak saudara-saudara, kita mampu mendeteksi diri kita dan kita dideteksi oleh sesuatu yang ada di sekitar kita untuk mengizinkan apakah saudara dan saya bisa masuk di dalamnya. Tentu saudara-saudara, kehidupan kita yang dikatakan dilayakkan untuk itu adalah sosok yang senantiasa di dalamnya kita benar-benar terkesan memiliki sebuah relasi di hubungan yang baik dengan sang pemilik Yerusalem baru itu sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, kita benar-benar dianjurkan oleh firman Tuhan ini, kalau boleh kita ini memiliki sebuah apa yang dinamakan identitas yang jelas. Karena itu dalam menjalani hidup kita sekarang ini, kalau saudara dan saya ingin meraih sebuah kehidupan yang benar-benar menjadi impian saudara dan saya dalam Yerusalem baru itu, maka tentu Tuhan mau mengajak saudara dan saya agar kita memperlakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang di dalamnya Tuhan dimuliakan, dan di dalamnya saudara dan saya menjadi sukacita bagi banyak orang. Itu sebabnya saudara-saudara, tidak ada yang lain dalam hidup ini kalau saudara dan saya ingin menjadi bagian dari kehidupan Yerusalem yang baru, yang memberikan sebuah gambaran yang tenang, teduh, dan penuh sukacita itu, maka jangan lagi kehidupan kita ini menjadi sebuah kehidupan yang di dalamnya ada kenajisan, ada dusta, ada kekejian, ada sesuatu yang mencemarkan diri kita sehingga kita tidak layak disebut sebagai seorang manusia yang mengenal Allah. Ingat, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, siapa saja yang ingin masuk di dalam kota Yerusalem yang baru itu, ke bait suci Allah itu, maka hukumnya adalah bahwa orang itu adalah sosok yang telah tercatat di dalam kitab kehidupan, yaitu imannya tetap teguh di dalam pengharapan kepada Tuhan, kepada Kristus, dan juga ia senantiasa mengupayakan hidupnya sesuai atau berpadanan dengan apa yang dirindukan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Karena itulah, marilah saudara-saudara kita berharap penuh kepada Yesus, sebab pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Dia tidak akan pernah melupakan sebuah jeripaya upaya saudara dan saya untuk hidup di dalam ketenangan selama saudara dan saya sungguh bergantung kepadanya dan mengandalkan bahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan itu sendiri. Karena itu, selamat berjuang, selamat melewati gerbang pemeriksaan. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk bisa menerobos gerbang pemeriksaan itu dengan baik dan benar. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita angkat pujian dari PKJ 103 ayat 1 dan 2. Cari dahulu kerajaan Allah.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Tak putus-putusnya kami menaikkan segala pujian syukur kami. Karena kami tahu bahwa Engkau sungguh Allah kami yang baik. Engkau telah merancang segala sesuatu yang terindah bagi kami. Dan biarlah kami semua mengerti apa yang menjadi keharusan kami untuk mewujud nyatakan apa yang Tuhan rindukan. Selain kami rindu untuk menjadi bagian dari kota Yerusalem yang baru itu di mana takhta Allah bermukim, biarlah kami juga semua Tuhan hidup berkenan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami sadar bahwa di tengah-tengah dunia ini begitu banyaknya godaan, dan biarlah kami mampu melewati semua itu tanpa cacat dan bernoda oleh karena daya tarik dunia ini. Karena itu Tuhan tolong kami, tuntun kami dan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami senantiasa dapat menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup ini. Seluruh aktivitas kami, keberadaan kami percayakan kepadamu. Seluruh keberadaan kami, keluarga kami juga berdoa Tuhan terus menjaga kami. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, hikmat yang teguh Tuhan, agar kami mampu untuk menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Seluruh pelayanan kami ke depan kami juga pertaruhkan kepadamu. Semua jemaat-Mu yang memerlukan pertolongan daripadamu karena sakit penyakit, Tuhan juga pulihkan. Dan yang bergumul Tuhan juga kuatkan. Bahkan jauhkanlah kami dari semua mara bahaya gangguan penyakit itu, khususnya Corona yang semakin mencemaskan kami semua. Inilah Tuhan, dengar doa kami. Biarlah Tuhan mau sambut doa ini karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita saudara-saudara. Sampai jumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian.